warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devianti Alvin Febriana dari Agribisnis B, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Pandemi Coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019. Virus ini diduga menyebar di antara orang-orang yang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan banyak pengaruh, salah satunya yaitu pada aktivitas ekonomi. Melihat jumlah yang terus bertambah dan pandemi belum pasti kapan berakhir, kendala produksi selama pandemi tentunya sulit seperti sekarang ini. Ketahanan pangan menjadi salah satu yang harus diupayakan untuk menghindari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Salah satu contohnya nyata yaitu dapat dilihat ketika kebanyakan restoran dan kafe tutup, maka permintaan bahan pangan pun akan menurun. Selama pandemi melanda Indonesia, Bappenas menyebut virus corona membuat angka pengangguran semakin bertambah sebab para industri sudah tidak lagi beroperasi sehingga memutuskan untuk merumahkan atau melakukan PHK kepada para karyawannya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berharap penerapan new normal atau kenormalan baru di masa pandemi dapat memulihkan roda ekonomi. Dengan begitu, banyak perusahaan dapat kembali memperkerjakan para buruh yang selama ini dirumahkan atau kena PHK. Ketersediaan pangan selama pandemi, masalah ketersediaan hingga fluktuasi harga bahan pokok terjadi di berbagai daerah. Dampak pandemi pada sektor pertanian, paparan Mas Yuri meliputi aspek memulai dari produksi, distribusi, serta konsumsi pangan. Daya beli masyarakat pun menurun. Demografi Badan Pusat Statistik kepada 87.379 responden di Indonesia menunjukkan terjadi penurunan pendapatan relatif tinggi di masa pandemi COVID-19. Tenaga kerja di sektor perekonomian yang paling terdampak COVID-19 seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, hiburan, dan lain-lain. Dalam situasi yang sangat berat saat COVID-19 ini, jumlah warga miskin akan bertambah 3,78 juta orang dan pengangguran bertambah 5,23 juta orang. Krisis pangan dapat dipicu antara lain yaitu terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian akibat kebijakan karantina. Produksi ternak pun berpotensi menurun karena gangguan logistik pakan. Sektor peternakan dan perikanan memiliki interaksi yang hampir sama. Di sisi lain, di tengah pandemi virus corona, ada sejumlah wilayah potensi krisis pangan, terutama negara-negara yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, industri, dan perdagangan. Bahkan, angka stunting dan gizi buruk di Indonesia diperkirakan naik signifikan akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan sulitnya pemenuhan gizi anak selama tumbuh kembang mereka. Transportasi dan logistik menjadi ketersediaan logistik nasional, khususnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Rantai pasok yang akan mengalami gangguan yang serius pada gilirannya meningkatkan kepanikan sosial dan darurat pangan di tengah warga. Pelatihan kualitas SDM, maka peningkatan ilmu pengetahuannya dipastikan akan meningkat pula. Secara bersamaan, maka produktivitas pertanian juga akan meningkat apabila SDM sudah terlatih. Penurunan nilai tambah petani, BPS mencatat penurunan sebesar 1,22%. Penurunan ini terjadi di seluruh subsektor pertanian. Pendapatan produsen pangan dan pertanian skala kecil menurun. Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM akan mengalami gangguan serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% di tahun 2019 menjadi 12% dalam skenario terparah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.